wujudkan mimpi kita. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Ibu Fatma. Ibu Fatma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Namun saya ada sedikit masalah sih, Bu Indah. Tapi walaupun sedikit, itu saya pikir terus loh, Bu Indah. Akhirnya karena kepikiran terus, sehingga perasaan saya menjadi gelisah. Nah, sehubungan dengan masalah tersebut, boleh tidak saya meminta waktu Ibu Indah untuk sharing atau curhat atas masalah saya ini? Kalau dipikirkan terus berarti bukan sedikit masalah. Tetapi tentu boleh dong, Bu. Saya senang sekali Ibu mau curhat dengan saya. Memang ada masalah apa, Bu? Begini, Bu Indah, di sekolah saya ini ada satu orang siswi. Nah, akhir-akhir ini siswi tersebut malas dan cuek mengerjakan PR ataupun tugas yang saya berikan. Siswi tersebut juga sering melamun, Bu Indah. Nah, awalnya sih siswi tersebut tergolong anak yang cerdas dan ceria, Ibu Indah, begitu. Oh, permasalahannya itu ya. Siswi Ibu malas mengerjakan PR dan sering melamun ya, Bu? Betul, Bu. Kira-kira menurut Ibu, kenapa siswi Ibu bisa seperti itu? Nah, itu dia permasalahannya, Ibu Indah. Siswi tersebut sudah saya panggil seminggu yang lalu. Kemudian saya juga sudah berbicara, tapi sejauh ini siswi tersebut tidak menunjukkan perubahan. Dengan artian siswi tersebut belum melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan ketika saya mencoba untuk memberikan tugas, tugas tersebut dia tidak kerjakan, dia cuek, malas, dan tidak ada motivasi sama sekali. Jadi menurut saya mungkin siswa ini memiliki sesuatu yang disembunyikan. Oke, tapi sebenarnya apa yang ingin Ibu inginkan dari siswi Ibu ini? Kalau yang saya inginkan sih, saya ingin siswi tersebut kembali riang, Bu Indah, kembali ceria, memiliki akhlak yang baik. Saya juga menginginkan dia, karena dia tergolong siswi yang cerdas, jadi saya menginginkan dia untuk menggali kembali potensi yang dimilikinya. Karena perubahannya akhir-akhir ini cukup besar sih, Bu Indah, jadi saya merasa bingung dan khawatir. Saya juga ikut prihatin ya, Bu, pada siswi Ibu ini. Memang kejadiannya sudah terjadi sejak kapan, Bu? Kejadiannya itu sudah terjadi 1 bulan yang lalu sih, Bu. 1 bulan ini. Kemudian siswi ini juga sudah saya panggil loh, Bu. Saya sudah panggil bercerita mengenai masalahnya, tapi siswi ini kayaknya belum terbuka, Bu. Saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi sejauh ini siswi tersebut belum menunjukkan perubahan sama sekali. Bagus sekali ya, Ibu sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Nah, kira-kira menurut Ibu tindakan apa yang bisa Ibu ambil untuk memperbaiki situasi ini, Bu? Nah, untuk memperbaiki situasi ini, yang akan saya ambil itu, atau yang akan saya lakukan itu, saya akan berbicara dengannya lagi dari hati ke hati. Saya akan
mencoba untuk melakukannya setelah jam pelajaran usai. Nah, jika memungkinkan, saya akan berbicara dengannya dengan cara mengajak dia berjalan-jalan sambil mengobrol. Soalnya tempo hari itu saya mengajaknya berbicara di kantor Bu Indah. Nah, di kantor tersebut masih ada guru lain. Nah, kemungkinan siswa tersebut malu untuk terbuka kepada saya untuk mengungkapkan masalahnya seperti apa kepada saya. Seperti itu, Bu. Oh iya, bisa jadi ya, karena masih ada guru lain ya, makanya dia masih malu. Kalau boleh tahu, ini siswi Ibu kelas berapa ya? Kelas 6, Bu. Oh, kelas 6 ya. Berarti sudah memang masa-masa puber ya, Bu, sudah masa-masa dewasa. Terus kalau Iya, Bu. seandainya masalah ini Ibu tidak bisa atasi, apakah Ibu punya planning lain untuk mengatasi hal ini, Bu? Selain yang Ibu sebutkan tadi. Saya mempunyai planning atau rencana yang kedua itu mendatangi rumahnya, mengajak orang tuanya untuk berbicara. Jadi mungkin kalau saya mengajak orang tuanya berbicara, orang tua bisa membantu saya untuk mengungkapkan apa sih masalah dari siswi ini. Seperti itu, Ibu Indah. Iya, sangat baik ya. Saya rasa apa yang akan Ibu Fatma lakukan itu sudah sangat tepat. Kita kan tidak tahu seperti apa di rumahnya. Jadi alternatif ini bisa Ibu konsultasikan langsung dengan orang tuanya. Nah, dalam melaksanakan rencana tersebut, kira-kira ada tidak kendala yang akan Ibu Fatma hadapi? Kalau kendala sih pasti ada, Ibu Indah. Seperti mungkin kendalanya mungkin dari siswinya mungkin tidak mau terbuka mengenai masalahnya, atau mungkin karena malu sehingga siswi tersebut belum siap untuk mendiskusikan masalahnya, atau mungkin juga orang tua tidak mau mengakui kalau adanya masalah, atau bahkan orang tua juga tidak ada dukungan dari orang tuanya. Oh, baik-baik. Nah, dari kendala-kendala yang mungkin Ibu akan hadapi ini, apakah Ibu sudah memikirkan solusi apa kira-kira yang bisa digunakan? Nah, untuk menghadapi kendala tersebut, saya akan melakukan pendekatan-pendekatan yang penuh dengan kesabaran, serta mendengarkan dengan empati yang mungkin akan membuat siswi tersebut menjadi luluh hatinya. Bagus sekali ya Bu Fatma solusinya. Membina komunikasi yang baik dengan siswa itu memang butuh kesabaran yang sangat besar. Nah, jadi kapan Ibu akan melakukan planning Ibu itu? Nah, saya akan melakukan secepatnya, Bu Indah. Mungkin besok akan saya lakukan. Oke, secepatnya ya Bu. Semoga apa yang Ibu ingin realisasikan ini bisa lancar dan siswi Ibu bisa kembali menjadi siswi yang aktif dan cerdas ya Bu. Amin. Mudah-mudahan siswi saya ini bisa kembali seperti semula, Bu Indah. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbagi cerita dengan saya? Alhamdulillah, saya merasa lega dan plong. Saya setelah mengobrol dengan Ibu Indah, saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu Indah. Ya, sama-sama Bu Fatma. Alhamdulillah ya kalau saya juga bisa membantu meringankan perasaan Bu Fatma. Jangan sungkan ya Bu, kalau misalkan ada masalah bisa hubungi saya lagi. Iya Bu, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Fatma. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Fatma. Apa kabar nih Bu Indah? Alhamdulillah baik Bu. Nah, tadi Ibu bilang Ibu ingin membahas sesuatu bersama saya. Apa yang ingin kita bahas Ibu Indah hari ini? Nah iya Bu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin sekali saya bahas sama Ibu. Ini mengenai permasalahan yang terjadi di kelas saya ini Bu. Nah, akhir-akhir ini di kelas saya itu ramai sekali dengan anak-anak saya. Anak-anak saya ini cenderung kayak sulit diatur begitu, sulit fokus, terus berisik. Kemudian kalau proses pembelajaran terganggu itu bukannya fokus ke pembelajaran, malah asik saling mengganggu, Bu.
Oh, begitu ya. Jadi Iya, anak-anak Ibu Indah ini, susah untuk diajak fokus dalam pembelajaran. Siswa, kelas Ibu Indah ini, berisik, terganggu begitu ya Ibu Indah. Nah, Ibu Indah, sebelumnya terima kasih banyak telah berbagi bersama saya. Bu, boleh tidak Ibu menceritakan lebih detail lagi apa sih yang membuat, Ibu merasa kesulitan dalam pembelajaran, dalam mengelola kelas? iya, siswa saya ini Bu aktif, mereka itu sangat aktif, tapi aktifnya ini malah tidak terkendali Bu, tidak terarah. Mereka itu kalau saya mengajar mereka mudah bosan, kemudian kadang sedikit-sedikit keluar dari kelas, kemudian sulit diajak bekerja sama dalam kelompok. Saya sudah mencoba beberapa cara Bu, seperti saya berikan tugas individu, tapi tetap saja tidak efektif Bu. Oh, begitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, siswa seperti apa sih yang Ibu Indah harapkan berada di kelas Ibu? Siswa yang saya harapkan ini, saya berharap siswa saya itu aktif, tapi aktifnya dalam proses pembelajaran Bu, seperti kalau saya memberikan pertanyaan mereka bisa menjawab, kemudian kalau saya meminta untuk menanggapi mereka bisa memberikan pendapatnya, kemudian jika ada tugas kelompok mereka bisa mendiskusikannya sama-sama. Mereka itu antusias dan selalu memberi respon positif Bu di dalam proses pembelajaran saya. Oke, nah saya mengerti Bu. Tantangan seperti ini memang sering dihadapi oleh guru. Nah, saya ingin bertanya, apa yang menurut Ibu Indah penyebab dari masalah ini? Kalau menurut saya sih, mungkin mereka merasa bosan dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas, mungkin mereka tidak tertarik seperti itu Bu, dengan apa yang mereka pelajari, atau mungkin mereka susah memahami materi yang saya bawakan. Seperti itu. Nah, Iya. mungkin itu adalah kemungkinan, yang sangat masuk akal sih, Bu Indah. Nah, selain itu adakah faktor lain, yang mungkin mempengaruhi perubahan perilaku dari, siswa Ibu ini? Eee, Faktor lain ya, kalau faktor lain itu tadi, kemungkinan besar ya karena ruang kelas kami itu agak sempit memang. Kemudian fasilitasnya itu ya kurang maksimal lah fasilitas di kelas kami, seperti itu. Oh, iya, Ibu Indah, eee, menurut Ibu Indah nih, apa sih yang akan Ibu Indah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya lakukan karena saya merasa Bu ya, kalau mungkin penyebab mereka itu karena bosan, saya mungkin akan mencoba menggunakan metode-metode pembelajaran yang mungkin lebih menarik seperti ada kuis-kuis atau games atau apa. Mungkin saya juga bisa menggunakan media pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk mereka, bukan cuma sekedar pakai papan tulis atau buku cetak, mungkin saya bisa pakai video mungkin atau audio atau pokoknya media-media yang menarik untuk kelas saya. Kemudian saya juga bisa mengatur ulang kursi di kelas saya supaya mungkin mereka tidak bosan Bu ya, modelnya begitu-begitu terus. Kemudian yang saya pikirkan lagi, mungkin saya bisa apa ya, menyediakan fasilitas yang lebih baik lah Bu di kelas saya. Ide-idenya sangat bagus, Bu, keren sekali ide-ide Ibu. Nah, selain itu, Bu, adakah, hal lain yang bisa Ibu coba di luar yang, sudah Ibu sebutkan tadi? Di luar yang saya sebutkan tadi ya Bu. Oh mungkin ini Bu, saya bisa ajak siswa saya bikin kesepakatan kelas ya Bu, atau saya bisa memberikan mungkin Bu, kayak semacam motivasi-motivasi intrinsik, penghargaan untuk mereka yang aktif atau bagaimana, seperti itu Bu? Iya. Nah, Ibu Indah, jika ternyata dalam proses pelaksanaannya ini tidak sesuai dengan harapan Ibu, nah kira-kira apa yang akan Ibu Indah lakukan? Nah, kalau misalkan apa yang sudah saya usahakan ternyata tidak sesuai dengan harapan saya, yang pertama saya lakukan itu saya akan memberikan motivasi dulu kepada diri saya.
Saya akan membuat diri saya menyadari bahwa saya ini memang seorang guru dan tugas saya sebagai seorang guru yaitu bagaimana bisa membuat siswa saya itu menjadi bisa belajar, bukan hanya belajar dari segi materi saja, tapi mereka betul-betul bisa menguasai apa yang telah saya ajarkan. Mungkin seperti itu, Bu. Saya harus Ah, iya. bisa fokus dengan tujuan saya sebagai guru, yaitu Nah, menciptakan pembelajaran yang menarik, Bu. oke, bagus sekali, Bu. Nah, sekarang eh, kapan Ibu akan memulai untuk melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan ini? Kalau ditanyakan kapan saya akan memulai, saya pikir lebih cepat lebih baik, Bu. Jadi mungkin saya bisa mulai menyiapkan untuk penggunaan metode-metode dan media pembelajaran mulai dari sekarang. Jadi mungkin saya bisa memulainya besok, Bu. Di kelas saya akan mencoba. Oke, baiklah Ibu Indah. Kita review sebentar hasil perbincangan kita hari ini. Nah, apa yang Ibu Indah dapatkan nih dari perbincangan kita hari ini? Saya sangat senang sekali sebenarnya berbincang sama Ibu. Pertama, saya bisa menemukan masukan-masukan, solusi-solusi yang menarik, cara-cara yang terbaik yang bisa saya gunakan mungkin untuk memperbaiki kelas saya. Dan saya juga lega akhirnya apa yang saya pikirkan selama ini bisa saya ungkapkan ke orang lain yang bisa saya percaya. Oke, Bu. Saya percaya Ibu pasti bisa mengatasi masalah ini. Semoga apa yang Ibu harapkan untuk siswa-siswa Ibu bisa tercapai. Jangan ragu untuk menghubungi saya Ibu Indah jika masih ada yang ingin dibahas lagi. Nah, terima kasih Ibu Indah sudah berbagi cerita dengan saya. Ya, terima kasih kembali Bu dan terima kasih banyak atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita dari saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Indah. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati.